Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan belajar kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, anakku sekalian, kelas 2. Pada kesempatan hari ini kita telah belajar pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Quran, yaitu melanjutkan yang kemarin sub B. Hari ini kita belajar sub C, yaitu pesan-pesan surat Al-Asr. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa, dengan harapan pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah, kita dimudahkan dalam menerima ilmu, dan ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Baik anakku sekalian, pada hari ini kita belajar pelajaran sub C, yaitu pesan-pesan surat Al-Asr. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Agar kalian dapat berperilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena surat Al-Asr ini berbicara tentang waktu, maka kalian harus bisa bersikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyebutkan pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Asr. Ya, nanti di akhir kita akan Pak Rufi akan memberikan soal evaluasi bahwa kalian bisa menyebutkan pesan yang terkandung dalam surat Al-Asr. Kemudian yang ketiga, pengembangan diri, pengembangan materi kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar Al-Quran. Anakku sekalian, kita belajar tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Jadi, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, waktu itu sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad, dan kemudian fungsinya untuk kita adalah sebagai pedoman hidup. Ketika kita menginginkan kesuksesan atau keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Ilmu yang mempelajari Al-Quran, ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran, cara membacanya disebut dengan ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid itu ilmu tentang cara membaca Al-Quran. Huruf dalam Al-Quran disebut dengan huruf hijaiyah, ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya sampai ya, itu disebut dengan huruf hijaiyah. Sedangkan tempat keluarnya huruf disebut dengan makhraj. Tempat keluarnya huruf, misalnya ini alif, itu tempat keluarnya huruf di mulut ini disebut dengan makhraj. Kemudian ya, kalau huruf tadi berdiri sendiri-sendiri ya, ada alif, ba, ta, dan seterusnya, itu disebut dengan huruf hijaiyah. Sedangkan tanda bacanya itu disebut dengan harokat. Ya, misalnya fathah, kasroh, dhammah. Jadi tanda baca dalam Al-Quran atau dalam huruf hijaiyah ada 3, yaitu fathah dibaca A, kasroh dibaca I, dan dhammah dibaca U. Misalnya alif fathah dibaca A, alif kasroh dibaca I, alif dhammah dibaca U, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat, nak. Al-Asr artinya masa atau waktu.
Quran surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah. Ya, kemarin kita sudah mempelajari bahwa ada ayat yang diturunkan di Makkah disebut dengan surat Makkiyah. Ada surat yang diturunkan di Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Nah, surat Al-Asr ini diturunkan di kota Makkah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Asr ini merupakan surat yang ke-103 urutan dalam Al-Quran. Jadi, dalam Al-Quran itu ada 114 ayat, nah, ya, kalian hitung mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai yang terakhir itu surat An-Nas itu ada 114 ayat. Sedangkan surat Al-Asr ini adalah urutan yang ke-103. Yuk kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innan ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Innan ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Baik, sekarang kita masuk yaitu pesan-pesan Quran surat Al-Asr. 1. Al-Asr artinya waktu atau masa. Waktu atau masa. Kita diberikan oleh Allah waktu dalam sehari semalam ada berapa, nak? Ada 24 jam. Maka kita diperingatkan oleh Allah, wal asr, demi masa, demi waktu. Ya, kita diperingatkan supaya kita tidak lalai dalam memanfaatkan waktu yang dalam sehari semalam ada 24 jam. Kalau kita bisa memanfaatkannya, maka waktu kita itu akan bermanfaat. Tetapi kalau kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, maka waktu kita akan terbuang sia-sia. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa al-waktu kasyif, bahwa waktu itu bagaikan pedang. Jika kita tidak mampu memanfaatkan waktu, kita tidak mampu mengendalikan waktu, mengendalikan pedang, maka kita akan terhunus oleh pedang itu. Tapi kalau kita mampu memanfaatkannya, maka kita dapat menggunakan pedang itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Semua manusia akan merugi. Ya, dikatakan di sini, semua manusia, semuanya akan merugi jika ia tidak bisa memanfaatkan waktu. Nah, seperti tadi, ya, ketika dia tidak mampu, setiap orang itu diberikan pedang, ya, diberikan waktu berarti diberikan pedang. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan pedang itu, maka ia akan terhunus sendiri, terbacok sendiri, ya. Maka orang yang tidak merugi yaitu orang yang dapat memanfaatkan waktu, orang yang dapat memanfaatkan pedang yang diberikan oleh Allah. Kemudian maaf, ini salah tulisannya. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu. Untuk apa? 1. Beriman kepada Allah, ya. Kita harus beriman. Kemudian, jadi ini salah tulisannya ya, nak ya. Jadi yang benar adalah beriman. Kemudian setelah kita beriman, kita gunakan waktu kita untuk berbuat baik, ya. Jadi ketika kita setelah beriman, sesudah kita beriman kepada Allah, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berbuat baik, yaitu beramal soleh. Kalau kita berbuat baik atau beramal soleh, tetapi kita tidak beriman kepada Allah, maka perbuatan baik kita tidak bernilai pahala. Ya, jadi hal pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah beriman. Setelah beriman baru berbuat baik.
Baik, ketika seseorang itu berbuat baik tetapi tidak beriman, maka perbuatan baiknya itu hanya bernilai sosial, nak. Ya, maksudnya akan bernilai kebaikan kepada orang lain saja. Orang lain akan senang karena kita berbuat baik, tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Nah, supaya kita mendapatkan pahala dan kelak kita dapat masuk surga, maka langkah pertama harus beriman. Setelah beriman, baru berbuat baik. Kemudian, setelah kita berbuat baik, kita harus saling menasehati. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Semua orang pasti bisa salah, semua orang pasti bisa lupa. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk saling mengingatkan, saling menasehati. Ketika ada teman yang berbuat salah, maka kita mengingatkan, kita menasehati. Ya. Demikian, ketika kita suatu saat pernah salah, suatu saat kita lupa, maka kita juga harus mau ketika diingatkan oleh orang lain. Ketika kita dinasehati oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih, ya, karena kita telah dinasehati, kita telah diingatkan, kita telah diberikan ilmu. Ya, demikian, nak. Orang yang tidak merugi itu ada 3, ya, dalam surat Al-Asr ini diterangkan bahwa orang yang tidak merugi itu jumlahnya ada 3, yaitu yang pertama orang yang beriman, yang kedua beramal soleh atau beramal baik, dan yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ya, demikian, nak, pelajaran kita hari ini. Demikian yang dapat Pak Rufi sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Setelah ini nanti kerjakan soal evaluasi di Google Form yang linknya akan Pak Rufi bagikan. Ya, demikian. Jangan lupa amalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Supaya ilmu kita berbuah, kita dapat menikmatinya, maka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.